Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini Prapitasari, NIM 96. Di sini saya sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapat imbalan. Adapun transaksi non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kedua transaksi harus memenuhi persyaratan syariah. Kemudian implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezoliman, maisyir, gharar, dan haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ketujuh, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Kemudian, pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi 1. Investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua, pemilik dana koret. Untuk mengetahui apakah dana koret dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer, yaitu untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengambilan yang bersaing atau aman. Yang keempat, pemilik dana titipan, yaitu untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima, pembayar atau penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. Yang keenam, pengawas syariah, yaitu untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh, karyawan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, pelanggan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Yang kesepuluh, pemerintah serta lembaga-lembaganya, yaitu untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Kemudian, asumsi-asumsi dasar dari laporan keuangan syariah. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar dari laporan keuangan syariah ada dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual sendiri yaitu dengan dasar akrual berpengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Pada kelangsungan usaha, laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Kemudian pada asumsi dasar, selain diatur asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha tersebut, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas.
Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan bagi hasil dari laba bruto atau gross profit. Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat transaksi kas telah dilakukan atau tidak. Penentuannya bukan keterlibatan kas tetapi didasarkan pada faktor legalnya. Apakah memang sudah merupakan hak atau pendapat atau kewajiban didasarkan pada faktor atau kewajiban perusahaan atau belum. Kalau sudah, harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atau penerimaan kas. Penyusunan atau pencatatan laporan keuangan yang disusun berdasarkan accrual basis dinyatakan juga dalam Fatwa DSN nomor 14 tahun 2000 yang menyatakan bahwa yang pertama, pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam pencatatan administrasi keuangan. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan atau al-aslah, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis. Akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi atau bisa disebut dengan cash basis. Yang ketiga, penetapan sistem yang harus dipilih harus disepakati dalam akad. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.